Oke, shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar di hari ini? Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang fenomena Basaro, Bible View, dan fenomena di dalam uh, ibadah-ibadah Kristen. Tapi sebelumnya saya ingin kita melihat dua video ini sehingga kita punya world view tentang topik yang akan kita bahas. Jadi dua video ini akan menjadi standing point bagi kita supaya kita punya presuposisi, punya point of view. Nanti kemudian kita akan bahas dari sudut pandang teologi. Ada dua topik singkat yang akan kita bahas menyangkut perihal ini, dan kemudian dua video ini secara keseimbangan biblika kita akan lihat dan lebih banyak berkutat kepada Alkitab yang menjadi dasar atau main foundation dari seluruh hermeneutika kita. Saya percaya juga bahwa kita tidak mendomestifikasi tafsir dan juga posisi teologis, tapi kita melihat dengan keseimbangan. Kemudian perspektif kita dibangun, lalu kemudian nanti para pendengar, sahabat semua dapat mengambil sebuah kesimpulan untuk mengenlarge, memperkaya pemahaman kita di malam hari ini. Oke, sebelumnya teman-teman, saya ingin kita melihat video yang pertama, yaitu ada perdebatan sanggahan tapi cukup menarik di antara Dr. Adi Abraham dan kemudian Dr. Ezra Souru. Ya, kita lihat. Saya mungkin akan sampai di menit kedua saja, kemudian kita akan lihat next video, lalu kemudian saya akan membahas singkat tentang polemik bahasa roh dengan dua poin yang akan membantu perspektif kita. Oke teman-teman, mari kita nonton video yang pertama. Pada masa kini ada tuduhan bahwa bahasa roh yang digunakan dalam ibadah, khususnya di kalangan gereja Pentakosta dan karismatik, itu palsu. Memang bahasa roh itu tidak ditujukan pada Tuhan. Hari ini semua orang yang bicara bahasa roh mengaku mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Kok arahnya terbalik gitu dengan Kisah pasal 2? Shalom, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sudah sangat sering dibicarakan oleh banyak orang, yaitu tentang bahasa roh. Dalam video ini, kita akan menyaksikan argumen dari Pendeta Rubin Abraham dan Pendeta Ezra Souru. Kami ingin menegaskan bahwa video ini tidak bermaksud untuk menyerang satu sama lain. Sebagai sesama orang Kristen, adalah lebih baik jika kita dapat saling meluruskan jalan. Memang ada beragam pendapat mengenai isu ini, dan tidak semua pendapat itu benar. Tujuan dari video ini adalah untuk mencapai titik terang tentang mana yang benar dan mana yang salah, sehingga setiap kita dapat menggumulkan serta merenungkan hal ini dengan bijak. Kami percaya bahwa berbeda pendapat bukan berarti kita tidak saling mengasihi. Menegur satu sama lain bukanlah tanda kebencian, melainkan bentuk kasih yang tulus. Kami ingin memastikan bahwa tayangan ini berlangsung dalam semangat persaudaraan dan saling menghargai. Perlu kami sampaikan bahwa admin pribadi berpihak pada pendapat Pendeta Ezra Souru, tetapi itu tidak berarti kami tidak mengasihi Pendeta Rubin Abraham. Kami menghargai setiap pandangan dan kontribusi yang diberikan dalam tayangan ini. Mari kita saksikan bersama, dan semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang sangat penting ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami, dan selamat menyaksikan. Orang Pentakosta dan karismatik percaya bahwa bahasa roh adalah tanda baptisan Roh Kudus, seperti yang dialami para murid di hari Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, di rumah Cornelius, Kisah 10 ayat 46, dan dalam pelayanan Paulus di kota Efesus, Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-6. Tapi saya kira tidak fair. Karena kalau lihat tandanya Roh Kudus turun, sini kan bukan hanya bahasa roh. Tapi apa? Ya, ada lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka
masing-masing. Lalu juga dikatakan bahwa ada angin kencang ya, turun. Berkerumunlah orang banyak. Ya, masing-masing mendengar murid-murid berkata dalam bahasa mereka. Ada angin, ada api, lalu ada bahasa. Kenapa kalau memang mau bilang itu tanda dipenuhi Roh Kudus hanya bahasa saja? Kenapa apinya tidak? Kenapa anginnya tidak? Karena api dan angin sukar Ya, dipalsukan. sampai di posisi ini saya Tapi setuju kalau dengan bahasa Pak roh Esra. mudah kan? Nah, harusnya kalau fair semua tanda ini dipakai, api, dan tapi tanda ternyata tidak. Bahasa roh juga bisa berupa doa pribadi ataupun penyembahan bersama karena tidak seorang pun yang mengerti bahasanya kecuali Allah. Oke, teman-teman, karena videonya cukup panjang, nanti linknya teman-teman akan lihat. Ini video yang pertama, tapi kita akan lihat video yang kedua, teman-teman ya. Video yang kedua, sebentar. Ya, Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%. Sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. oke teman-teman. Sampai di situ ininya. Oke teman-teman, kita sudah melihat dua video tadi. Kita udah melihat dua video tadi, dan saya percaya teman-teman punya perspektif yang berbeda. Nah teman-teman, video yang kita lihat tadi, dua video yang berbeda, kemudian ada diskusi, ada presuposisi yang disampaikan Dr. Adi Abraham, kemudian ada sanggahan di situ ya, ada antitesa di situ yang disampaikan oleh Dr. Esra Soru, dan penekanannya adalah tanda-tanda orang berbahasa roh itu dan dibaptis Roh Kudus itu menurut Alkitab itu adalah selain berbahasa roh itu, maka ada tanda lidah-lidah api dan angin di situ. Dua tanda itu memang secara signifikan tidak bisa ditiru ya, tidak bisa dipalsukan. Kalau orang berbahasa roh mungkin bisa dipalsukan, dan saya pernah membuat video pendek juga, ada pendeta dari Norwegia atau Finlandia itu di video dan dia mengajak orang untuk berbahasa roh mengikuti dia. Nah, oke. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, dan kemudian satu video terakhir itu tentang Dr. Nico yang menggunakan sebuah catatan dari Dr. Carlson yang juga adalah seorang psikiatris di Rumah Sakit Oral Roberts untuk meneguhkan pandangannya dia, tetapi setelah ditelusuri itu pandangan atau jurnal yang diterbitkan itu tidak banyak disetujui oleh para ahli medikal ya, dan inilah yang disebut dengan polemik. Nah, kita mulai dulu dengan kata polemik. Teman-teman, polemik menurut KBBI adalah sebuah perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka di media massa. Nah, kalau kita melihat di dalam dunia filsafat, sastra, polemik adalah suatu bentuk tukar pikiran ya. Ini hal yang biasa. Saya dalam beberapa waktu ini menghindari debat-debat yang seringkali jatuhnya juga ke, saya masih melihat sampai hari ini itu masih berlangsung di TikTok. Itu apologet atau debater Kristen itu masih juga ketika berdebat itu mereka masih seringkali melakukan argumentum ad hominem ya, bukan pertukaran pikiran, dan akhirnya yang terjadi adalah mungkin mereka bisa menang terhadap lawan bicara, menang terhadap pikiran, knowledge,
tapi mereka tidak bisa menang terhadap hati. Sebenarnya ada prinsip-prinsip apologet yang memang secara ketat harus diikutin. Kalau kita bisa lihat bahwa hati nurani yang murni dan lain sebagainya itu di pertama Petrus pasal 3:15 kita bisa lihat kalau saya tidak salah di situ. Nah, kembali lagi dalam dunia sastra kita bisa melihat polemik adalah suatu bentuk dalam tanda kutip tukar pikiran antara dua belah pihak yang berbeda pandangan, berbeda paham tentang masalah sastra. Oleh karena itu jika polemik berupa tulisan maka ia akan disebut sebagai perang pena di situ ya. Kata ini juga merupakan serapan dari bahasa Yunani yang merupakan polemikos yang berarti suasana mirip perang karena di situ ada adu argumen di situ, adu narasi, kemudian adu presuposisi yang ditujukan, adu knowledge, head to head. Nah, inilah yang harus teman-teman pahami. Nah, yang berikut adalah bahwa untuk memahami definisi polemikus ini, maka perlu kita pahami sebagai sebuah titik tolak. Bagaimana kita menyikapi polemik tentang bahasa roh yang kembali mencuat, menghiasi jagat media sosial dalam beberapa waktu terakhir dan yang kita lihat video-video yang disampaikan ini baru beberapa waktu disanggah oleh Dr. Esra Soru. Nah, ini adalah polemik bentuk tukar pikiran, presuposisi teologi, premis dan tafsir terhadap ayat-ayat Alkitab itu kemudian disanggah, dibantah oleh Dr. Esra Soru, dan itu hal yang biasa kalau sebuah sanggahan sebuah presposisi itu dikemukakan, dilemparkan ke ruang publik, maka seyogyanya juga tanggapan itu harus ada di ruang publik. Kalau disampaikan dalam bentuk YouTube maka disanggah, sederhananya dalam bentuk media online maka saling sanggah. Ada sebuah pandangan-pandangan mirror yang bahwa seringkali ketika seseorang pendeta hamba Tuhan itu dia menampilkan pandangan atau paham tentang satu masalah di media sosial dan kadang-kadang ada sanggahan atau kontra dari pendeta lain terhadap preposisi yang disampaikan, maka kadang-kadang para followers pengikut ini bilang tidak sopan, tidak pantas, maka harus diketemukan. Sesuatu yang terjadi di media sosial itu harus diselesaikan di media sosial. Nah, itulah kedewasaan berpikir sama seperti orang kuliah zaman dulu. Jadi orang kuliah zaman dulu di tempat-tempat terbuka itu seorang mengutarakan pendapat gagasannya kemudian disanggah oleh orang yang menonton dia untuk memberikan perkuliahan. Nah, jadi nanti ketika kita berdiskusi di topik ini adalah kita berdiskusi punya tolak pikiran menyikapi polemik bahasa roh yang sedang kita bahas ini. Nah, kita perlu menyadari bahwa polemik tentang bahasa roh adalah sebuah realita yang memang sudah berlangsung cukup lama sejak awal sejarah kekristenan. Nah, kita bisa melihat fenomena yang terekam di dalam Alkitab itu adalah kasus di Jemaat Korintus. Nah, kalau teman-teman nanti saya taruh link ya di video, teman-teman bisa melihat bahwa ada dua perbedaan yang signifikan antara ini bisa menjadi fenomena ya, kasus yang fenomena itu 1 Korintus 12 sampai 14. Itu case yang ada di sana. Yang tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan Dr. Esra itu adalah dia menyampaikan bahwa itu case yang terjadi, bahasa roh yang dimulai after the Pentecost itu di Loteng itu murid-murid itu adalah bahasa roh yang sama sekali berbeda nanti dengan di 1 Korintus 12 dan 14. Dari Rasul Paulus sementara dalam tanda kutip menyindir mereka karena kok bahasa roh itu beda dengan yang dialami oleh para rasul, para murid di hari Pentakosta itu. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa fenomena itu terus muncul secara berkelanjutan sehingga sampai sekarang. Perlu juga saya garis bawahi teman-teman bahwa tidak ada dominasi tafsir A terhadap tafsir B. Iya, karena sebenarnya doktrin itu adalah argumentasi yang disusun secara sistematik ya teman-teman. Itu juga tafsir-tafsir itu, karena itu jangan sampai kita mendomestifikasi dan mendominasi tafsir-tafsir yang ada. Yesus hidup di zaman murid-murid, di zaman dia hidup di dalam era perjanjian baru itu kita bisa melihat bagaimana Yesus
ada kelompok-kelompok tafsir Saduki, Farisi, Seni dan lain sebagainya, ada banyak. Kalau hal-hal yang urgen yang bertentangan, Yesus juga menyikat mereka. Tapi yang tidak perlu, Yesus juga tidak perlu. Bahkan Yesus mungkin memuji mereka di situ. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi saya mengetengahkan 2 video tadi. Ada Dr. Restorasur sendiri di satu sisi, kemudian ada Dr. Niko dan Dr. Adi Abraham, mereka pada posisi yang sama. Tetapi kita bisa melihat bahwa perbedaan posisi teologis tadi di video tadi keren sekali, karena saya sangat senang melihat bahwa ada orang jujur dengan posisi teologisnya, itu yang penting. Dan beberapa diskusi juga ketika orang tanya posisi teologis saya misalnya tentang topik-topik doktrin tertentu, maka saya dengan jujur menyampaikan posisi teologis saya terhadap doktrin tertentu. Nah, di dalam diskusi antara di video tadi kita bisa melihat ini kan sebuah polemik. Nah, sebuah polemik yang muncul berkelanjutan, polemik fenomena yang berkelanjutan hingga sekarang. Nah, kelanjutan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pandangan atau perdebatan antara doktrin penghentian bahwa bahasa roh sudah berhenti, karunia sudah berakhir, dan keberlanjutan yaitu sesasio-tionisme dan continuous theisme. Nah, ini yang bentuk cessation tionisme dan continuationisme ini perlu kita pahami, teman-teman, ya, karena perbedaan di antara kedua doktrin ini bertitik tolak dari perbedaan tafsir terhadap 1 Korintus 13 ayat 10 yang berbunyi bahwa jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, kaum sesasionis percaya bahwa yang dimaksud dengan istilah tanda kutip yang sempurna dalam 1 Korintus 3:10 itu tersebut dalam kanon perjanjian baru. Oleh karena itu, menurut kaum sesasionis, karunia bahasa roh telah berhenti sejak ditetapkannya kanon perjanjian baru pada akhir abad keempat. Sementara opposite dari kaum sesasionis yaitu kaum continuationis berkeyakinan bahwa Yesus datangnya, bahwa saat datangnya yang sempurna yang dimaksud dalam 1 Korintus 3:10 itu adalah pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu, maka manifestasi karunia Roh Kudus termasuk karunia bahasa roh akan terus terjadi secara berkelanjutan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, pada satu sisi itulah yang diikutin, yang diaminin oleh kelompok continuationis ini. Nah, mari kita bisa melihat bahwa continuationis ini alasannya sederhana, yaitu bahwa gereja harus terus-menerus dibaharui sampai mencapai tingkat kesempurnaannya pada waktu Yesus datang kedua kali. Nah, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Untuk apa? Maksud ini, maka firman dan Roh Kudus bekerja sama secara sinergis untuk membaharui setiap orang percaya dari waktu ke waktu. Saya sendiri mempercayai Yohanes 3:5-6, Titus pasal yang ketiga ayat 4 sampai yang ke-7. Oke, teman-teman, kita lihat dulu di dalam Titus, ya, teman-teman. Titus 3 ayat yang ke-4. Titus 3 ayat yang ke-4, kita sampai 7, ya, teman-teman. Di situ dikatakan bahwa tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan. Kemudian kita bisa melihat juga di dalam Yohanes 3, Injil Yohanes pasal yang ketiga, itu ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan
kembali. Nah, teman-teman, saya percaya bahwa Roh Kudus akan terus bekerja secara nyata lewat manifestasi karunia-karunia-Nya guna mempersiapkan gereja di dalam penyambutan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, ada sebuah penyimpangan dalam bagaimana kaum kontinuitis ini memahami pengertian ini, karena akhirnya mereka melahirkan pemahaman tentang Pantekosta ketiga, yang dimana Pantekosta ketiga itu adalah juga sebuah istilah teologi. Nah, istilah teologi maka harus ada terminologi, istilahnya, etimologinya, makna teologinya, dan signifikannya dalam penggunaannya yang sudah keliru dan tidak ada relasi sintaktis yang kuat yang mengikat, mentautkan apa yang terjadi di antara PL dan PB itu. Karena kalau kita lihat, maka di dalam Pentakosta di Upper Room itu adalah menggenapi hari penuaian puncak dari hari raya Israel, dan juga menggenapi Yoel pasal 2 ayat 28 di situ, sehingga ada relasi sintaktis, jadi saling menggenapi, ayat itu digenapi, Yoel itu digenapi, sementara Pentakosta kedua, tiga, dan keempat. Dan itu juga mengurangi kedefinitasan Roh Kudus sendiri sebagai the third person of the Trinity of God atau una substantia tres personae. Nah, mari teman-teman kita lihat hal ini, bahwa memang ada perbedaan-perbedaan di antara kedua doktrin ini bertolak. Tadi dari tafsir 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 ya teman-teman. Jadi saya sendiri melihat perdebatan yang cenderung tidak produktif terkait polemik tentang bahasa roh dalam beberapa waktu terakhir ini. Nah, terutama di media sosial. Nah, perasaan tidak senang, tidak happy itulah yang mendorong saya untuk memberikan kontribusi pemikiran melalui video ini. Nah, mari kita kemudian melihat pemahaman yang berikut tentang polemik tentang bahasa roh. Nah, kalau teman-teman masih ingat sendiri, kita bisa melihat bagaimana di COVID-19 beberapa tahun yang lalu, pendeta Insinyur Niko itu berdiri dan menengking COVID. Dia berusaha dengan cara, bahkan banyak orang menggunakan caranya masing-masing agar peristiwa yang kelam menakutkan tersebut dapat diatasi, termasuk Pak Niko yang punya kapasitas besar yang mengaku disuruh oleh Tuhan untuk menghadapi COVID selama masa COVID berlangsung dalam nama Yesus. Tapi nyatanya COVID-19 tidak bergeming kan, tidak dapat dihardik oleh nama Yesus. Bukan berarti nama Yesus tidak berkuasa, tapi pendeta yang menggunakan nama Yesus itu untuk menghadapi COVID tidak berhenti. COVID baru benar-benar dikendalikan setelah usaha vaksinisasi yang dilakukan secara masif berhasil melalui menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, ini artinya bahwa teman-teman, kontroversi bahasa roh dalam kontroversi di media sosial tidak mungkin bisa dihindari dan tidak mungkin pula bisa dihardik dalam nama Yesus. Cara yang bisa ditempuh adalah untuk menangkalnya ialah dengan memperdalam pemahaman kita tentang kebenaran tersebut. Nah, pemahaman kita harus cukup dewasa agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran seperti yang Pak Niko sampaikan. Saya akan teman-teman melihat case yang Pak Niko sampaikan. Fenomena bahasa roh muncul sejak peristiwa pencurahan Roh Kudus atas murid-murid pada hari Pentakosta memang. Nah, fenomena tersebut hadir sebagai sebuah tanda dan bukti fisik dari pernyataan Roh Kudus atas murid-murid. Kalau teman-teman lihat di video awal tadi, Pendeta Esra Soru kemudian memberikan dua bukti yang telak bahwa kalau orang dibaptis Roh Kudus tidak saja berbahasa roh di situ ya. Berbahasa roh dalam bahasa roh dimaksud adalah berbahasa-bahasa asing seperti orang-orang yang ada di Kapadokia, Galatia, Pontus, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam itu kita bisa lihat ada sonololia, ada glossolalia, whatever nanti kita bahas. Tetapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah Pak Esra menyampaikan bahwa ada dua tanda bukti yang tidak bisa dipalsukan menurut kita para rasul, yaitu api, tanda-tanda lidah-lidah api, dan angin. Dua hal itu tidak bisa dipalsukan. Nah, itu kekuatan supranatural, sementara bahasa roh bisa dipalsukan. Dan memang hari ini banyak yang terjadi yang dipalsukan. Nah, saya sendiri memberikan arahan dalam gereja yang saya gembalakan
untuk, karena balik pengertian saya dalam ibadah-ibadah yang komunal itu bahasa roh itu membangun diri sendiri, jadi berbahasa roh lah untuk diri sendiri, membangun dirimu sendiri. Ya, saya sampaikan kepada para pelayan. Nah, karena ada penjelasan, mungkin tidak pada hari ini saya jelaskan, tapi pada bagian yang lainnya. Jadi fenomena tersebut hadir sebagai sebuah tanda bukti fisik dari pernyataan Roh Kudus atas murid-murid, ya, Kisah Rasul 2:4. Jadi tanda pernyataan yang sama pula terjadi pada peristiwa Kaisarea, Kisah 10:46, dalam peristiwa Efesus, Kisah 9 ayat 19 ayat 6. Kata Yunani yang digunakan dalam ketiga ayat ini yaitu sama, yaitu glossais. Ya, nanti glossolalia, ya. Nah, oleh LAI diterjemahkan berbeda. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 diterjemahkan sebagai bahasa-bahasa lain, sedangkan dalam 10 Kisah Rasul 10 ayat 46 dan 19 ayat 6 diterjemahkan sebagai bahasa roh. Dalam Alkitab penuntun, bahasa roh didefinisikan sebagai tanda baptisan Roh Kudus dan sebagai salah satu karunia roh, teman-teman. Nah, keterangan di atas menunjukkan bahwa fenomena bahasa roh baik sebagai tanda baptisan maupun sebagai tanda karunia Roh Kudus muncul secara berkesinambungan dalam setiap peristiwa turunnya Roh Kudus atas orang percaya, dan sejauh itu tidak ada masalah. Nah, teman-teman, kita harus lihat adanya bahasan atau singgungan tentang Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hampir seluruh kitab PB mengindikasikan bahwa fenomena bahasa roh itu dikenal secara umum di semua jemaat dan tidak ada masalah, teman-teman. Nah, polemiknya ini baru muncul, teman-teman. Polemiknya ini baru muncul itu adalah ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, teman-teman. Bapak Ibu yang dikasihi di situ. Jadi masalah baru muncul kepada jemaat di Korintus terkait manifestasi karunia-karunia Roh Kudus. Akibat kontroversi itulah maka Paulus merasa perlu membahas masalah karunia Roh Kudus, terutama tentang bahasa roh secara panjang lebar dalam tiga pasal yang utuh, ya, 1 Korintus 12 sampai 12. Nah, kita akan menyoroti beberapa poin nanti di slide berikut. Nah, jemaat di Korintus, kita bisa melihat bahwa kita perlu menegaskan bahwa kontroversi bahasa roh bukanlah barang baru. Ia sudah ada sejak abad pertama. Dan itu juga kontroversi itu ada dan ditulis dalam Alkitab berkaitan dengan kontroversi sendiri di dalam jemaat Korintus. Sebagaimana kita ketahui bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang tidak dewasa secara rohani. Mereka hidup dalam persinahan, percabulan, hawa nafsu, pertengkaran, keributan, dan lain. Ada begitu banyak dinamika pastoral di sana yang diteguh dengan keras oleh Rasul Paulus, termasuk bahasa roh, karunia roh, dan lain-lain. Nah, jemaat tidak dewasa secara rohani. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 1, 10, 17, 3 ayat 1 dan 19. Meskipun mereka kaya akan karunia-karunia rohani, 1 Korintus 1 ayat 14 sampai 7. Tetapi kontroversi bahasa roh yang terjadi di jemaat Korintus tidak dapat dilepaskan dari ketidakdewasaan rohani jemaat tersebut. Nah, saya akan tutup karena ini di sekitar saya situasi hujan besar sekali, tidak terdengar juga, audio nanti tidak terdengar dengan baik. Saya tutup sesi ini, teman-teman. Nanti besok saya sambung lagi dengan kontroversi di dalam oleh pendeta-pendeta kontinuistis yang terjadi di dewasa ini, dekade ini dalam dunia kekristenan. Oke, Tuhan memberkati kita.